tips murah mengajukan gugatan perceraian. Nggak usah pakai lawyer. Gitu ya Pak. Tapi ada syaratnya. Harus paham hukum acaranya, apa yang harus dipersiapkan di persidangan, dan yang menjadi strategi di persidangan. Itu harus paham semuanya. Jangan sampai gugatan sudah diajukan, tapi ditolak, tidak diterima oleh hakim. Yang pertama, penggugat itu harus membuat surat gugatan, yang dimana surat gugatan yang telah dibuat sesuai format, ada identitas dan ada alasan perceraian, itu nanti didaftarkan di pengadilan agama. Dan jangan lupa bahwa KTP asli dan buku nikah asli yang sebelumnya sudah difotokopi dan dikasih materai dicap nasegel di kantor pos. Nah, setelah gugatan ini didaftarkan, muncul nomor perkara dan muncul jadwal sidangnya, maka penggugat dan tergugat akan dipanggil di sidang yang pertama. Ketika sama-sama hadir, maka dilanjutkan ke agenda mediasi. Yang dimana ketika mediasi ini gagal, tetap bersikukuh untuk bercerai, maka dilanjutkan ke agenda persidangan berikutnya, yaitu melaporkan hasil mediasinya yang disertai dengan pembacaan gugatan. Nah, setelah ini masuk ke agenda jawab jinawab. Harus dicatat ya, harus paham. Ada jawaban dari tergugat yang bisa disertai dengan gugatan rekonvensi. Kemudian replik dari penggugat yang disertai dengan jawaban rekonvensi. Nah, setelah ini ke bagian tergugat. Ada duplik dan replik rekonvensi. Dan yang terakhir adalah duplik rekonvensi ada di pihak penggugat. Sampai sini paham ya? Yang kemudian agenda berikutnya adalah pembuktian. Yang dimana penggugat yang mengajukan gugatan ini wajib menghadirkan 2 saksi untuk membuktikan gugatannya. Dan buku nikah asli dan KTP asli tadi juga dihadirkan di dalam persidangan yang sebelumnya sudah difotokopi, dikasih materai 10.000 dan dicap nasegel. Begitu juga dengan tergugat. Dia juga diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi dan bukti. Namun ini sifatnya tidak wajib, terkecuali dia mengajukan gugatan rekonvensi untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, apa yang menjadi tuntutannya. Dan setelah itu ada agenda kesimpulan. Sama-sama membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah putusan. Ini ya, pesan. Penggugat dan tergugat itu wajib hadir di setiap rangkaian agenda persidangan. Tidak boleh sama sekali tidak hadir ketika penggugat dan tergugat ini tidak memberikan kuasa ke lawyer. Kalau dikuasakan ke lawyer gimana Pak? Nah, tentunya penggugat ini sama sekali tidak hadir pun juga bisa. Tapi ada syaratnya, membuat surat kuasa istimewa. Yang dimana di setiap pengadilan itu terkadang hakim punya aturan sendiri. Ada yang mewajibkan surat kuasa istimewa itu membuat akta di notaris. Ada yang cukup di warmaking di notaris. Gitu ya. Kalian punya pilihan, pakai lawyer ada biayanya atau biaya yang murah, nggak usah pakai lawyer, tapi harus hadir terus. Gitu ya.